Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Siti Hajarwati MPDSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta. Yang terhormat Ustadz Robi Aribat selaku narasumber kajian kue manis pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 6 Yogyakarta, serta para siswa SMA Negeri 6 Yogyakarta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul mengikuti acara Kue Manis Akbar 2021 secara virtual. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Daifa dan Saudara Zaki. Yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta. Yang keempat adalah sambutan dari Ketua Panitia Kue Manis Akbar 2021. Yang kelima, kajian inti yang akan dimaterikan oleh Ustadz Robi Aribat. Yang keenam, tanya jawab dan kesimpulan. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh teman kita, Saudara Daifa Abner dan Zaki Abdurrahman. Kepada Saudara Zaki Abdurrahman dan Daifa Abner dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'
naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirhis sabirin. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jazakumullah kepada saudara Daifa dan saudara Zaki. Semoga ayat suci yang dibacakan tadi bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta, Ibu Siti Hajarwati MPD SI. Kepada Ibu Siti Hajarwati MPD SI, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Robi Aribet, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pembimbing, dan yang tak lupa saya banggakan yaitu seluruh siswa, baik itu kelas 10, 11, dan mudah-mudahan kelas 12 ada dalam Zoom meeting ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena usaha dari ASOF SMA Negeri 6 Yogyakarta kita bisa mengadakan acara yang disebut sebagai kue manis akbar. Sebuah acara yang menurut saya adalah acara yang mulia karena dengan acara ini yang sudah dipersiapkan oleh siswa-siswa beragama Islam di SMA Negeri 6, insya Allah kita akan mendapat ilmu yang akan sangat bermanfaat di kehidupan kita ini. Intinya kita selamat di dunia dan di akhirat. Atas nama sekolah, kami menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena tentu acara ini apabila tidak ada pandemi, kita akan melaksanakan secara rutin setiap bulan sekali ya, harusnya. Dan ini adalah periode awal dari kegiatan kue manis akbar yang nanti mudah-mudahan akan bisa dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang bersifat rutin. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Robi Aribet hari ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita serap hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit yang mungkin saya sampaikan adalah bahwa hanya manusialah yang kemudian diberi pilihan. Yang lain itu tidak diberi pilihan. Manusia bebas memilih sebenarnya jalan kendaraan mana yang akan dia gunakan untuk keselamatan dirinya. Tetapi
Kalau manusia itu sudah memilih, yang kita harus ingat adalah setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang dia pilih. Kalau saya ibaratkan, maka di dunia ini kita ibaratkan perjalanan panjang, maka oleh Allah kita diberi pilihan mau ikut mobil A atau mau ikut mobil B. Mobil A itu syarat dengan aturan, syarat dengan larangan, syarat dengan perintah, syarat dengan petunjuk bagaimana kita bisa selamat sampai ke tujuan dari perjalanan mobil itu. Tetapi juga disediakan mobil B, di mana mobil B itu bebas, mau seperti apa tidak ada aturannya. Tentu manusia ketika akan mengikuti atau menuju ke satu tujuan, tidak akan bisa naik di kedua mobil itu sekaligus. Maka kita harus memilih kita mau naik mobil A dengan ataukah mobil B. Maka ketika kita naik mobil A, konsekuensinya apa pasti ada, dan ketika naik mobil B, itu tentu kita juga akan tahu konsekuensinya, pertanggungjawabannya akan seperti apa. Saya yakin 190 siswa, Bapak Ibu guru, semuanya akan memilih mobil A karena tentu kita ingin selamat sampai di perjalanan pulang kita nanti. Oleh karena itu, terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing, terima kasih kepada seluruh siswa. Mari kita ikuti ini bukan hanya semata kewajiban bahwa kita sebagai siswa yang beragama Islam harus mengikuti ini, tapi kita maknai isinya, kita hayati betul, dan akhirnya kita akan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah sehingga kita dimasukkan dalam golongan orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Demikian, terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila tidak bisa mengikuti acara ini hingga akhir karena ada rapat yang harus saya ikuti. Terima kasih kepada panitia dan untuk anak-anak mudah-mudahan kalian bisa mengikuti sampai akhir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Hajarwati, MPDSI, atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Kue Manis Akbar 2021, Saudara Muhammad Rizky Afiantara. Kepada Saudara Muhammad Rizky Afiantara, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Kue Manis Akbar virtual ini dengan sehat walafiat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru serta siswa yang saya hormati, pertama-tama saya selaku Ketua Panitia Event Kue Manis Akbar virtual 2021 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Robi Aribat yang telah berkenan hadir ke SMA 6 Yogyakarta untuk mengisi kajian Kue Manis Akbar virtual ini, serta Kepala Sekolah Bu Siti Hajarwati MPDSI yang telah menghadiri pada acara Kue Manis Akbar virtual 2021. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru serta siswa kelas 10 dan kelas 11 SMA 6 Yogyakarta yang dapat mengikuti acara Kue Manis Akbar virtual ini dengan baik.
Semoga kita mendapatkan barokah sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kedepannya. Amin ya robbal alamin. Acara Kue Manis Akbar ini dilaksanakan rutin tiap tahunnya oleh Rois Asof SMA Negeri 6 Yogyakarta. Namun tahun ini agak sedikit berbeda dikarenakan pandemi COVID-19. Sehingga kami harus mengadakan event ini secara virtual. Tahun ini kami membawakan judul Basmi Kuman yang merupakan singkatan dari Bahas Kesehatan Mental, Kuatkan Iman. Ini adalah judul yang tertarik untuk disampaikan. Karena kesehatan mental adalah penting bagi seseorang untuk mencapai keseimbangan dalam hidupnya. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Afiantara atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya adalah acara inti pada siang hari ini, yaitu kajian materi oleh Ustadz Robi Aribat dengan tema Basmi Kuman, Bahas Kesehatan Mental, Kuatkan Iman, yang akan dibersamai oleh Saudara Intesa Dialova. Kepada Ustadz Robi Aribat dan Saudara Intesa Dialova, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kajian Kue Manis 2021 pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Izinkan memperkenalkan diri, saya Dial selaku moderator yang insya Allah akan menemani teman-teman di sesi kajian dan tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada Ustadz Robi di samping saya sebagai pemateri kajian Kue Manis Akbar tahun ini. Kali ini saya izin membacakan riwayat pendidikan Ustadz Robi Aribat. Riwayat pendidikan sarjana, tempat tanggal lahir Yogyakarta 6 Juni 1990, pekerjaan Owner of Admin Kita Social Media Management, Gerai Kamela, Black White Footwear, Chelsea Balance, Fajar Elektronik, Membetai di Jogja. Aktivitas saat ini tindak dakwah Yuk Ngaji Jogja, tim dakwah Teman Hijrah, Spiritual Development Trainer Company. Alamat beliau di Jalan Karanglo nomor 17B, Kota Gede, Yogyakarta. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah, baik Mas. Baik teman-teman, sebelumnya untuk mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat ilmu-ilmu yang insya Allah akan berguna di kehidupan sehari-hari kita. Langsung saja kajian materi oleh Ustadz Robi Aribat, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lakum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita hidayah, yang telah memberikan kita kemampuan kesehatan yang hingga pada siang hari ini di masa pandemi Covid yang sampai sekarang ini belum selesai,
kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kumpul kembali siang hari ini di forum dari teman-teman Rohis SMA 6 Yogyakarta. Oke, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkat beliaulah kita sampai pada zaman yang terang benderang seperti ini, ketika kita ingin membedakan mana yang hak dan mana yang batil itu dengan sangat mudah. Ketika kita mengikuti langkah-langkahnya beliau, itu otomatis kita akan menjumpai sesuatu yang hak. Tetapi ketika kita menyelisihi sedikit aja dari tuntunannya beliau, maka kita akan menjumpai sesuatu yang batil dalam hidup kita. Baik, terima kasih buat teman-teman, terima kasih untuk kepala sekolah dan para guru yang sudah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, tema pada siang hari ini adalah tentang mental health atau kesehatan mental. Mungkin ada beberapa orang yang berpendapat, apa sih itu mental health dan apa sih hubungannya mental health dengan Islam? Apakah ada terapi mental gitu sesuai dengan Islam, dan apakah iya orang yang mentalnya tidak sehat itu langsung bisa kita kategorikan sebagai orang yang dalam tanda kutip mungkin sebagai orang gila gitu ya, seringkali disebut di masyarakat kita. Tapi sebenarnya ungkapan orang gila itu tuh kurang tepat, karena sebenarnya yang benar adalah orang dengan gangguan kejiwaan. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin dulu tentang mental health, apa sih sebenarnya mental health itu? Apa perbedaan antara mental health dengan mental illness, katakanlah semacam itu. Mental health itu sering dipopulerkan oleh teman-teman dari psikologi, yang itu yang berkaitan dengan kesehatan mental kita. Sementara mental illness itu lebih ke teman-teman yang dipopulerkan oleh teman-teman yang berada di kedokteran yang kejiwaan semacam itu. Jadi biasanya orang-orang yang terkena mental illness itu misalnya seperti orang dengan anxiety disorder atau kecemasan yang berbeda daripada kecemasan lainnya. Nanti akan kita bahas di belakang apa sih bedanya rasa cemas dan rasa takut yang sudah menjadi disorder itu, apakah rasa cemas yang seperti apa dan rasa takut seperti apa. Terus kemudian kalau yang berkaitan dengan mental illness itu selain daripada anxiety disorder itu masih banyak lagi, ada yang namanya depresi, terus kemudian ada yang namanya mungkin bahasa-bahasa anak zaman sekarang itu ya, insecure gitu. Mungkin nanti yang sudah 25 tahun ngalamin yang namanya quarter life crisis. Nah, itu quarter life crisis itu sering terjadi. Apakah itu termasuk anxiety disorder atau kecemasan? Nanti akan kita bahas juga di belakang. Tapi perlu kita pahami bersama sebenarnya teman-teman, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kita mempunyai respon terhadap diri kita sendiri ketika kita menghadapi segala sesuatu yang berkaitan tentang mental kita. Di dalam WHO sendiri tertulis orang yang mengalami kesehatan mental itu adalah orang ada dengan tipe ya, ada 4 tipe orang, itu bisa kita lihat gitu ya. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang mentalnya sehat? Yang pertama adalah orang yang produktif. Orang produktif itu adalah orang yang salah satu ciri orang yang punya kesehatan mental. Kemudian mampu berbaur dengan masyarakat. Terus kemudian mampu mengenali potensi diri. Terus kemudian yang keempat adalah dia mampu merespon daily stress. Atau misalnya stres yang tekanan yang beredar di setiap harinya. Nah, keempat ciri-ciri ini, kemampuan ini itu menandakan bahwa diri kita sehat secara mental. Mental kita sehat. Tapi ketika kita ngomongin kesehatan mental, itu kita bikin kayak sistem kuadran ya, ada minus, ada plus. Jadi nggak ada, kita tuh hari ini bisa aja kita tuh berada di mental yang plus. Tapi ketika kita menghadapi tekanan tertentu, bisa jadi mental kita, kesehatannya turun ke minus. Jadi bukan soal ini tuh kelainan mental, nggak ada gitu. Yang ada kesehatan mental, ya kayak kita pernah flu, kita pernah demam, kita pernah yang lainnya, mental pun kayak gitu loh. Kadang mental kita bisa sehat, kadang mental kita bisa turun juga, semacam itu. Tapi ini disclaimer buat semuanya ya, tolong nanti materi yang saya sampaikan itu jangan digunakan untuk self-diagnose atau diagnosa pribadi gitu loh. Jangan digunakan untuk diagnosa pribadi, oh aku kayak gini terkena
kesehatan mentalku nggak beres nih gitu, langsung di kesimpulan. Terus akhirnya cari-cari di internet, oh aku harus mengkonsumsi obat-obat ini. Jangan gitu ya. Tetap teman-teman yang mungkin mengalami tanda-tandanya nanti bisa ketemu psikolog atau psikiatri gitu. Itu disclaimer untuk kajian atau sharing kita siang hari ini. Nah, orang yang mengalami kesehatan mental itu biasanya dia gampang banget mengenali potensi dirinya apa gitu. Potensi diri kalau kita mau bahas ya, setiap orang pada dasarnya ini ya, itu dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda. Mungkin banyak banget orang ini ya yang ngerasa di usia muda itu sering banget insecure ngelihat orang yang di luar atau teman-teman sebayanya kayak gitu. Misalnya apa? Misalnya insecure kenapa kok kita bisa belajar bareng gitu, tapi kok hasil ujiannya bisa nilainya beda gitu, misalnya kayak gitu. Sering kan ngalamin kayak gitu. Atau mungkin di seleksi basket gitu, kayaknya skill dia nggak bagus-bagus amat, tapi kok dia yang keterima di timnas SMA 6 katakanlah kayak gitu. Kok aku nggak keterima di timnas SMA 6 katakanlah. Nah, sering banget kita tuh mengalami fase yang kayak gitu, insecure dalam diri kita. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu tidak sadar potensi kita tuh apa. Gitu. Orang yang mengalami kesehatan mentalnya turun, mungkin faktor pendorong pertamanya adalah dia nggak ngerti potensinya apa, dan dibandingkan dengan orang yang ngerti tentang potensi itu, ahli dengan potensi itu. Padahal orang itu sudah dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda. Nggak mungkin Allah menciptakan kita, katanya kan di surat Ali Imran ayat 110, Allah kan udah bilang kan, kuntum khairu ummah gitu loh. Kalian umat Islam adalah umat terbaik, kata Allah. Allah yang bilang. Kalau Allah yang bilang, kemungkinannya benar atau kemungkinannya salah, atau bisa benar bisa salah. Pasti benar kan? Ya nggak? Nah, kenapa kok akhirnya umat Islam bisa terpuruk dan mengalami fase yang namanya insecure? Karena pada dasarnya dia nggak sadar potensi dia apa, tapi dia membandingkan dengan orang yang ahli dengan potensi tersebut. Paling gampang contohnya kayak gini, cicak tuh potensinya apa sih? Apa? Cicak potensinya apa, Mas? Ya, nempel di gini. Nempel, merayap gitu ya. Ya, datang seekor nyamuk, hap langsung ditangkap gitu kan ya. Cicak itu bakal ngerasa insecure kalau dia dibandingin seumur hidupnya dengan ikan yang potensinya berenang gitu loh. Jadi orang itu kan kalau dia merasa, oh kok dia jago banget sih multimedia gitu kan, kok dia bisa jago banget sih tentang akuntansi, kok dia jago banget tentang fisika misalnya kayak gitu. Kok aku nggak bisa kayak gitu loh? Jangan-jangan potensimu bukan di situ, potensimu mungkin di sepak bola, potensimu mungkin di panahan, panjat tebing gitu kan, hiking club dan lain sebagainya. Mungkin potensinya ada di sana gitu. Jadi orang itu kalau dia salah membandingkan, nggak sesuai dengan potensinya, maka dia sampai kapanpun bakal menjadi insecure. Makanya di sini pentingnya ngobrol. Orang yang terkena misalnya mental illness atau mungkin kesehatan mentalnya sedang turun, itu jangan dijudge. Kebanyakan di kita di masyarakat itu ngejudge duluan tuh, yang saya nggak suka. Allah, kamu kayak gini aja nggak bisa. Aku nih ya, gitu. Kalau dapat kayak gitu, pasti aku hadapin, pasti aku bisa, gitu. Enggak, sahabat tuh nggak kayak gitu loh. Sahabat tuh dengerin, ajak ngobrol, gitu kan. Atau bisa juga ketika ada teman curhat, kok aku nggak lolos ini ya, kok aku nggak nggak bisa masuk ke timnas SMA 6 katakanlah, aku kok nggak lolos tim Olimpiade SMA 6 katakanlah. Kalau dia curhat kayak gitu, kita dengerin gitu loh. Jangan malah kita bego-begoin, bego lu masa kayak gini aja nggak bisa kayak gitu. Aku dulu ya, kalau dapat challenge kayak gitu pasti tak hadapin. Enggak bro, enggak men gitu loh. Karena apa? Karena setiap orang itu tuh pasti punya pribadi yang beda-beda. Oke, kamu bisa, tapi itu tuh nggak bisa dijadiin dalil kebenaran gitu loh. Karena apa? Karena psikisnya seorang tuh beda-beda. Kamu nggak ngerti gitu loh. Di belakangnya dia tuh ngalamin musibah apa, ngalamin kejadian apa, sampai dia nggak percaya diri sendiri. Ya kamu sebagai sahabatnya adalah ketika temanmu curhat, itu disupport gitu loh. Digedein hatinya. Oh, kamu nggak bisa, nggak lolos ya? Kemarin belajarnya gimana gitu. Kira-kira aku bisa bantu apa? Coba ditanyain kayak gitu dulu gitu loh. Jangan langsung dijudge gitu loh. Nah, orang yang ngalami mungkin ada penyakit yang namanya skizofrenia ya, mungkin kebanyakan orang bilang skizofrenia itu orang gila gitu. Padahal itu dengan gangguan jiwa. Beda ya. Orang gila dengan gangguan jiwa. Nah, skizofrenia apapun itu permasalahannya, dari mulai skizofrenia, mungkin depresi, mungkin kecemasan gitu kan.
Itu memang gara-garanya kebanyakan itu dia tidak menemukan lingkungan yang baik buat dia. Ketika dia punya masalah, lingkungan malah ngebully dia gitu. Jadi memang di kita itu agak kurang ramah terhadap orang-orang yang punya masalah gitu. Allah gitu aja nggak bisa, gitu aja nggak bisa gitu. Padahal kan tiap orang mempunyai respon dan refleks yang berbeda-beda. Itu sih kalau ngomongin tentang mental health. Jadi mental health itu yang kesehatan mental yang pertama bisa dilihat dari orang yang punya mental yang sehat itu yang pertama berdasarkan dari WHO itu mampu mengenali potensi diri. Jadi kita gali dulu potensi kita. Nggak usah iri dengan potensi orang lain gitu. Nggak usah iri dengan potensi orang lain. Pasti Allah itu ngasih kita potensi gitu. Banyak teman saya gitu kan, saya dulu kuliah gitu, nggak semuanya jadi sesuai dengan jurusan apa yang saya tempuh gitu. Ada yang nyabang kemana-mana. Karena apa? Karena disitulah potensi nanti akan berkembang, akan ngerti gitu. Ya kayak tadi misalnya, cicak akan merasa dia tuh bodoh sepanjang hayatnya kalau dia selalu dibandingkan dengan ikan, padahal potensinya berbeda. Oke, yang kedua adalah tentang bagaimana kita mengelola self-stress. Jadi, sehari-hari kita akan mendapatkan tekanan hidup gitu kan. Kalau misalnya masih pelajar gitu ya, masih sekolah gitu. Biasanya apa sih tekanan hidup paling tinggi itu? Apa? Nggak pernah ngerasa tekanan ya? Nilainya bagus terus ya? Jadi orang tuh sering ngerasa tekanan mungkin teman-teman yang masih sekolah itu ya, mungkin nilai ulangannya jelek, terus di rumah ngelihat orang tuanya sering berantem, terus mungkin juga ada konflik sama teman, konflik sama kakak kelas, gitu kan. Nah itu kalau dia mampu mengelola rasa takutnya, gitu kan, nah itu bisa dikatakan kondisi mentalnya baik. Tapi ada juga orang yang nggak kuat ngalami semacam itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia biasanya agak mengurung diri, nggak mau ke sekolah, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu adalah tentang bagaimana dia itu bisa berbaur di masyarakat. Dia gampang nggak sih berbaur di masyarakat gitu? Atau misalnya dia ternyata orang yang katakanlah ekstrovert, introvert kayak gitu. Oh dia termasuk orang yang introvert, nggak gampang sharing, nggak gampang cerita kayak gitu. Nah sekarang gini teman-teman, setiap orang itu tuh nggak ada sisi yang mutlak, nggak ada dia tuh ekstrovert absolut, nggak ada yang introvert absolut. Pasti seseorang itu memiliki sisi ekstrovert dan sisi introvert gitu. Dan ketika sisi ekstrovert dan introvertnya ini mampu dikesampingkan, beberapa orang psikolog bilangnya itu dengan kata switch karakter gitu. Oh aku ini ekstrovert lebih ke sanguinis katakanlah kayak gitu. Atau aku ini introvert melankolis atau apapun itu istilahnya. Intinya adalah setiap orang mempunyai sisi-sisi yang berbeda dalam hidupnya dan dia mempunyai ke semua sisi, ke semua lini tersebut. Saya banyak orang yang bilang saya ini ekstrovert, tapi di satu sisi saya butuh me time, berarti saya juga introvert. Berarti apa? Orang yang nggak mau bermasyarakat itu katakanlah bisa termasuk bahwa orang tuh yang meyakini bahwa oh aku ini ekstrovert absolut, enggak gitu loh. Semua orang pasti memiliki sisi itu, tinggal kita mau men-challenge diri kita atau enggak gitu. Karena seseorang pasti punya sisi yang berbeda gitu. Dia pun ekstrovert, kadang juga introvert. Temanku bilang gini, aku ini termasuk orang yang introvert, tapi kamu ngisi kajian, aku bilang kayak gitu. Dia seorang motivator juga, dia juga sering ngisi tentang muslim produktif gitu kan. Nah, dia sering bilang juga gitu kan, aku ini sebenarnya orang introvert. Enggak bro, jadi antum itu orangnya memang mungkin yang sekarang introvert, tapi ketika antum ngisi, itu merupakan sisi ekstrovertnya antum. Oh iya juga ya, ternyata memang dari kita punya dua potensi itu. Kita mau introvert bisa, kita mau ekstrovert bisa, dan itu merupakan area yang dikuasai manusia. Terus kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tentang produktivitas. Orang yang mentalnya sehat, itu biasanya orang yang produktif. Gitu. Produktif itu apa? Apa sih bedanya produktif dengan sibuk? Nah, katakanlah kan kayak gitu kan, kita sering kayak gitu. Orang yang produktif itu orang yang mampu menghasilkan karya dan manfaat gitu. Kalau orang yang sibuk nggak ngerti deh, kadang ke sana, kadang ke sini, tujuannya nggak jelas dan nggak ada manfaatnya. Nah, orang yang memiliki
mental yang sehat itu menurut WHO adalah orang yang produktif, nggak cuma sibuk doang, tapi ada sesuatu yang dihasilkan kayak gitu, baik karya atau apapun itu. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada Islam gitu, kenapa sih kok orang itu remaja zaman sekarang gampang insecure, gampang yang namanya mungkin di usia lebih tinggi lagi, di usia 25 tahun, gampang terkena quarter life crisis. Kenapa pertanyaannya? Karena kalau kita menurut dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran gitu ya, kalau kita ngomongin soal kodok dan kodar gitu, nah kita nggak mau membahas kodok dan kodar lebih dalam, karena kalau kita membahas kodok dan kodar lebih dalam itu waktunya sekitar ya minimal 2 jam lah kita bisa ngebahas itu. Tapi di sini saya pengen ngebahas tentang kesimpulan dari kodok dan kodar, bahwa akan ada di diri kita sendiri, di kehidupan kita itu ada 2 area, bahwa di kehidupan kita tuh ada 2 area. Yang satu adalah area yang kita kuasai, yang merupakan pilihan, kemudian area yang tidak kita kuasai, yang berarti takdir. Gitu. Contohnya takdir itu kayak gimana, Ustaz? Contohnya takdir itu adalah misalnya gini. Kita terlahir di Indonesia, itu takdir atau pilihan? Takdir ya. Kita nggak pernah kan dulu di alam ruh, Mas siapa namanya? Iya. Mas Dial mau milih nggak lahir di Brunei, Amerika, atau Indonesia? Gitu. Nggak pernah kan ya. Jadi itu takdir dari Allah. Kita mempunyai rambut keriting, kita mempunyai hidung pesek, hidung mancung, kita mempunyai kulit yang sawo matang, hitam, putih langsat, ataupun sebagainya, itu merupakan sebuah takdir. Itu artinya kita tidak usaha apapun hasilnya seperti itu gitu. Bahkan itu adalah area yang tidak kita kuasai, area takdir. Sementara area yang kita kuasai itu namanya pilihan. Kita berislam itu takdir atau pilihan? Pilihan. Benar, pilihan. Iya. Kita terlahir dalam kondisi keluarga muslim itu takdir. Ya, kita terlahir dalam keluarga non muslim itu takdir. Tapi setelah balik itu akan menjadi pilihan gitu. Nah, pilihan inilah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah gitu. Pilihan inilah nanti yang berpotensi menjadi pahala atau dosa yang akan mengantarkan kita ke surga atau akan mengantarkan kita ke neraka. Jadi kebanyakan orang yang dia sering insecure, sering mengalami quarter life crisis, itu terjebak dia mikirin area yang tidak dia kuasai. Contohnya gini, kita belajar, itu area yang kita kuasai apa enggak? Kurang. Area yang kita kuasai ya. Belajar itu adalah area yang kita kuasai. Jadi itu pilihan, gitu kan? Belajar itu takdir atau pilihan? Pilihan. Belajar itu pilihan ya. Kita mau belajar atau enggak itu pilihan kita, gitu. Sementara hasil daripada belajar itu takdir atau pilihan? Takdir. Takdir. Berarti apa? Itu bukan area yang kita kuasai. Iya kan? Iya. Gitu kan? Jadi hasil itu bukan area yang kita kuasai. Sementara yang namanya belajar itu adalah area yang kita kuasai. Seringkali orang bilang kayak gini, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Nah, hati-hati orang yang sudah terjebak kalimat seperti itu gitu loh. Karena hasil itu bukan ranahnya manusia. Hasil itu ranahnya Allah. Ya, hasil itu takdir gitu. Sementara usaha itu ranahnya manusia. Nah, karena kenapa kok usaha itu ranahnya manusia? Kalau kita mengacu pada konsep rezeki, ada kalimat yang rezeki itu kan berasal dari kata rozako, artinya adalah atok atau pemberian gitu. Pemberian dari Allah untuk kita. Artinya ulama menjelaskan bahwa rezeki itu sudah Allah jamin. Tetapi cara menjemput rezeki itu yang akan diusahakan oleh manusia. Rezeki itu nggak ada hubungannya dengan halal haram, nggak ada hubungannya dengan pahala sama dosa. Yang ada hubungannya dengan halal haram, yang ada hubungannya sama pahala dosa, itu adalah cara memperoleh rezekinya. Sama ketika orang sedang ujian gitu. Proses ujian, hasil ujiannya itu nggak bernilai pahala, nggak bernilai dosa. Tapi yang bernilai pahala sama dosa apa? Ketika dia mengerjakan ujiannya, nyontek apa enggak, gitu, jujur apa enggak, gitu kan. Nah, kebanyakan orang yang mengalami insecure, quarter life crisis, terus mengalami mental health yang turun gitu kan, itu kebanyakan karena dia pertama tadi tidak sadar potensinya, terus kemudian dia nggak bisa menyelesaikan stres atau self stressnya, terus dia nggak bisa berbaur di masyarakat, kurang bisa berbaur di masyarakat, kemudian dia tidak bisa mengelola apa sih yang bisa dia lakukan
atau untuk produktif semacam itu. Nah, berikutnya ketika dia tidak mampu untuk mengerti bahwa ini tuh sebenarnya bukan ranahnya manusia. Ini tuh ranahnya Allah. Sementara ranahnya manusia itu pada ikhtiar. Kita bisa lihat nih, kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau kita ngomongin kerja keras gitu kan. Ya. Mohon maaf kalau misalnya kita melihat tukang bangunan gitu kan, atau misalnya teman-teman kita yang kerja sebagai ojek online, itu kan kadang kerjanya dari matahari belum nampak sampai malam gitu kan. Tapi apakah hasilnya itu paling banyak, paling kaya? Enggak kan? Kalau usaha tidak mengkhianati hasil, otomatis orang yang 24 jam kerja itu adalah orang yang paling kaya. Tapi enggak. Karena apa? Karena hasil dari kerja atau misalnya rezeki itu bukan ranahnya manusia. Ranahnya manusia adalah yang namanya adalah ikhtiarnya. Caranya cara memperoleh rezekinya. Dan pernah nggak sih para sahabat itu mengalami yang namanya mental health kayak gitu, mengalami rasa takut, mengalami rasa cemas kayak gitu tuh. Nah, sahabat tuh pernah juga kita mengenal adalah Abdullah bin Rawahah. Saat akan perang Mu'tah itu ya. Saat akan perang Mu'tah itu Abdullah bin Rawahah ngerasa dia tuh cemas gitu ya. Merasa cemas, merasa khawatir, merasa takut gitu. Karena apa? Karena begitu banyak yang namanya musuhnya Islam pada saat itu, dan ada hadis yang menerangkan bahwa setelah Zaid bin Harisah memimpin pasukan, Zaid bin Harisah akan syahid, kemudian digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Ja'far bin Abi Thalib syahid, akan digantikan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah dan akan syahid juga, dan kemudian umat Islam memenangkan medan jihad semacam itu. Nah, yang membuat Abdullah bin Rawahah khawatir apa? Karena ada hadis yang menerangkan bahwa dia pasti syahid gitu. Ya kan? Wah, aku pasti bakal mati nih, aku pasti bakal mati. Hingga akhirnya Abdullah bin Rawahah dengan syairnya yang terkenal gitu. Abdullah bin Rawahah sebelum maju ke medan perang, beliau bersyair menghibur dirinya sendiri gitu. Dia berkata, Abdullah bin Rawahah, dengan perang atau tanpa perang, kamu pasti akan mati. Artinya apa? Mati itu kan takdir, gitu kan. Maka jangan kamu pusingin gitu loh. Mau lewat perang atau nggak lewat perang, kalau belum takdirnya mati ya nggak bakal mati gitu. Jadi ya udah, akhirnya dia melakukan area yang dia kuasai, melakukan free will-nya dia, melakukan ikhtiarnya dia semacam apa. Ada juga semacam itu. Ada juga misalnya sekarang ya, orang yang ngalamin rasa insecure. Ini gara-gara biasanya kalau remaja itu apa sih? Diputus pacar gitu kan ya. Ya mudah-mudahan nggak ada lah siswa SMA 6 yang kayak gitulah. Diputus pacar atau ngerasa ditikung dan lain sebagainya. Itu kalau orang nggak paham takdir, pasti dia bakal ngerasa dirinya kurang, pasti ngerasa dirinya, oh ini salahku dan yang lain sebagainya, bakal menyesali dan lain sebagainya. Kalau kita melihat kisahnya, itu ada kisah dari Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Abu Darda dan Salman Al-Farisi ini sahabat akrab, sahabat karib gitu kan. Hingga akhirnya pada suatu saat Salman Al-Farisi itu senang sama salah satu cewek. Nah, dalam Islam itu kalau senang datangin walinya kemudian nikahin. Bukan memberikan harapan, bukan memberikan janji, bukan memberikan coklat terus ngedate di tiap malam Ahad, enggak gitu loh. Kalau memang benar-benar cinta itu identik dengan menjaga. Itu Islam ya, Islam kayak gitu. Jadi ketika Salman Al-Farisi itu suka sama satu wanita di Madinah saat itu, dia bilang ke sahabatnya, Abu Darda, tolong temenin aku buat mengkhitbah wanita itu. Kemudian oke, persiapannya dibawa, maharnya dibawa sekalian, hingga akhirnya pada suatu hari Abu Darda dan Salman Al-Farisi datang tuh ke tempat si orang tua wanita tersebut. Apa katanya? Kata Abu Darda adalah, permisi Pak, ini ada sahabat saya Salman Al-Farisi ingin mengkhitbah, ingin melamar anak Bapak. Apakah anak Bapak masih available? Oh, bahasanya anak zaman sekarang kan kayak gitu kan. Oh iya, tunggu sebentar gitu kan. Nanti saya tanyakan ke anaknya dulu. Kemudian si bapak itu dan anaknya dan ibunya diskusi di belakang. Kemudian setelah beberapa waktu, bapak si anak itu keluar dari ruangan tersebut, menemui Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Hingga pada akhirnya si bapak tersebut bilang, siapa yang hendak mengkhitbah anak saya? Apakah benar Salman Al-Farisi? Kata Abu Darda, benar Pak. Dan saya yang menjadi perantaranya. Saya yang menjadi orang yang diutus untuk ditugaskan
mewakili orang tua dari Salman Al-Farisi. Kemudian orang tua tersebut bilang, mohon maaf, kalau seandainya yang melamar anak Bapak adalah Salman Al-Farisi, maka lamaran itu Bapak tolak. Tetapi jika yang melamar anak Bapak adalah Abu Darda, maka pinangan ini diterima. Jadi malah perantaranya yang disuruh nikahin gitu kan. Nah, kalau apa yang terjadi pada Salman Al-Farisi? Yang terjadi pada Salman Al-Farisi pada saat itu adalah Salman Al-Farisi kemudian beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kemudian mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kenapa yang terjadi? Akhirnya Salman Al-Farisi memeluk Abu Darda. Maafkan aku Abu Darda, ternyata kamu adalah laki-laki yang ditakdirkan oleh Allah untuk meminang wanita tersebut. Bayangkan kalau itu terjadi di anak muda zaman sekarang gitu. Mungkin nggak ngalamin kejadian kayak gitu. Wah, langsung ngomongin, itu ngerebut dan lain sebagainya, curhat di medsos, di Instastory dan yang lain sebagainya gitu kan. Karena apa? Karena nggak paham tentang konsep kodok-kodar. Nggak paham tentang konsep mana takdir, mana pilihannya manusia. Kalau kita sibuk dengan memikirkan takdir, itu akan pusing, Mas. Karena itu bukan area yang dikuasai oleh manusia. Hendaknya manusia itu memikirkan pilihan-pilihannya. Karena pilihan inilah nanti yang akan mendekatkan manusia kepada surga atau neraka. Pilihan-pilihan inilah yang berpotensi manusia itu akan mendapatkan dosa atau pahala. Semacam itu. Dan ketika kita mampu mengklasifikasi hal tersebut, oh ini ranahnya takdir, oh ini ranahnya free will, ranahnya pilihan manusia. Hidup kita insya Allah enak kok. Semacam itu. Karena kita udah mampu membedakan mana ranahnya manusia, mana enggak gitu. Dan ketika kita mampu mempraktekkan itu semua, insya Allah kebahagiaan itu akan selalu ada buat kita. Kita jadi tahu mana sih yang bisa berpotensi membahagiakan hidup kita, mana yang enggak gitu kan. Yang potensi membahagiakan bisa kita gali, yang enggak bisa kita tinggalin gitu. Dan kalau kita ngomongin kebahagiaan, kalau dari sisi psikologisnya, kebahagiaan itu apa sih? Kebahagiaan itu dipengaruhi oleh apa sih? Nah, ini uniknya bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dengan sesuatu yang nggak bisa diciptakan oleh makhluk-makhluk lainnya gitu. Kalau kita mendefinisikan bahagia, itu 50% kebahagiaan itu berdasarkan dari hormon yang ada. Alias apa? 50% mempengaruhi kebahagiaan seorang itu dari hormon. Makanya tingkat kebahagiaan seseorang itu beda-beda. Kemudian 50% berikutnya itu dibagi menjadi dua. 10% dan 40%. Apa 10% pertama? 10% pertama itu adalah tentang lingkungan. Dan 40% berikutnya adalah tentang pemikiran. Jadi orang itu, kalau pengen bahagia, oke, hormon, dipengaruhi oleh hormon. Maka orang itu bakal memiliki tingkat kebahagiaan yang beda-beda. Karena pasti dipengaruhi oleh hormon, dipengaruhi oleh genetika. Gitu kan? Artinya apa? Artinya dari genetika, itu akan kita menjumpai apa? Genetika itu kodok atau, pilihan atau takdir. Takdir. Sementara yang kedua, lingkungan dan pemikiran itu takdir atau pilihan. Pilihan. Artinya apa? Adil Allah itu, gitu loh. Menciptakan kita. Kalau kita pengen bahagia, oke, kamu kebahagiaan seorang beda-beda. Tapi 50% berikutnya itu bisa kamu upayakan gitu loh. 10%-nya dari lingkungan, ya kan? Kita bisa memilih nih lingkungan yang toksik apa enggak, lingkungan yang care sama kita apa enggak. Kemudian 40% berikutnya apa? Tentang pemikiran kita gitu. Pemikiran itu dihasilkan dari apa sih? Dari informasi. Karena apa? Informasi berubah menjadi pemikiran, pemikiran berubah menjadi keyakinan, keyakinan berubah menjadi tindakan. Dalam bahasa Islamnya disebutkan bahwa maklumat asabiqoh atau informasi terdahulu, kemudian masuk ke pemikiran, masuk ke akliyah, kemudian menjadi keyakinan atau masuk ke nafsiyah, kemudian masuk ke saksiyah atau kebiasaan, masuk ke tindakan. Itu di Islam dibahas semua. Keren nggak Allah itu menciptakan manusia tuh? Bagus banget itu loh konsepnya. Nggak cuma, wah ini takdir, aku ditakdirkan seperti ini. Enggak, kamu tuh dikasih pilihan juga sama Allah gitu loh. Untuk menentukan dirimu gitu. Jadi kadang ada orang yang bilang misalnya gini, oh aku ini laki-laki terperangkap di jiwa wanita gitu. Atau aku ini wanita terperangkap di jiwa laki-laki, kan ada kan sekarang gitu. Orang-orang yang ngaku LGBT gitu kan. Nah, ketika kita melakukan tindakan itu mungkin nggak sih? Padahal di Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan gitu. Dan Allah tuh
mengajarkan kepada Rasulullah tentang doa salat jenazah, Allahumma gfir lahu dan Allahumma gfir laha. Nggak ada tuh di antara keduanya tuh apa gitu. Allahumma gfir lahu huha gitu. Nggak ada kan. Jadi memang kalau kita beli handphone, iPhone, Android, itu hampir mustahil kita gagal produk gitu kan. Kita salah desain, hampir mustahil mereka tuh mengeluarkan produk salah desain, apalagi Allah gitu loh. Masa Allah menciptakan manusia salah desain gitu? Kan nggak bisa kayak gitu. Pasti ada laki-laki, pasti ada perempuan kayak gitu. Dan itu semua mempunyai potensi-potensi yang ada. Dan ketika orang itu sudah sadar potensinya apa, udah ngerti potensinya apa, mampu dia berkomunikasi dengan masyarakat, mampu berkomunikasi dengan sosialnya, dan kemudian mampu mengelolanya, ini takdir, ini pilihan, maka kebahagiaan itu sebenarnya gampang untuk didatangkan. Karena apa? Tadi kalau kebahagiaan itu kita bagi persentase 100%, 50%-nya berdasarkan dari genetika, kodok, dan 10%-nya dari masyarakat, dari lingkungan. Itu pilihan kita bebas mau pilih lingkungan yang kemana. Yang kemudian yang kedua soal yang 40% yang kedua adalah soal pemikiran. Dan di pemikiran ini menjadi kunci bagi kita. Ketika kita misalnya mengkaji di Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya. Maksudnya keadaan itu apa sih? Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah keadaan itu sendiri. Para mufasir berpendapat bahwa keadaan ini yang dimaksud dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ini tuh adalah tentang pemikiran. Tentang pemikiran. Karena apa? Karena pemikiran itu akan merubah tindakannya, akan merubah habits-nya gitu. Relate lagi bahwa yang namanya mental yang sehat, itu mental yang bahagia, itu akan didasarkan oleh dua hal. Yang pertama dari kodok, dari takdirnya, dan kemudian dari pilihannya. Takdir nggak usah dipikirin deh, karena kita nggak bisa ngubah-ubah. Yang bisa kita pikirin adalah kita bisa memilih lingkungan yang toksik atau enggak, kita memilih lingkungan yang support atau enggak. Yang kedua, apa sih yang kita konsumsi, apa sih yang akan menjadi referensi bagi otak kita, apa sih yang akan menjadi nutrisi, hingga akhirnya kita mampu bertindak dengan sesuatu yang benar, betul, semacam itu. Udah, masih ada waktunya? Ya, masih ada 10 menit. Oh, masih ada 10 menit. Baik, 10 menit terakhir saya ingin membahas tentang bagaimana sih tips-tipsnya buat kita mudah menjaga mental kita. Atau misalnya bahasa kerennya mental health. Yang pertama buat teman-teman yang sedang mengalami mungkin masa puber di sini atau ABG gitu kan. Kalau berdasarkan hadis riwayat Rasulullah hadis dari Rasulullah SAW riwayat Ahmad, kita akan menjumpai bahwa masa muda itu adalah masa di antara dua kelemahan. Maksudnya apa? Masa di antara dua kelemahan. Masa di antara dua kelemahan itu yang pertama adalah masa muda itu adalah antara kita masih kecil. Gitu. Kelemahan yang kedua adalah ketika kita sudah tua. Dan masa muda itu berada di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya apa? Masa yang penuh dengan emosi yang tinggi. Masa yang penuh dengan tenaga yang besar. Masa yang penuh dengan keinginan tahunan yang besar. Maka ketika kita mencari sumber kebahagiaan, ketika masa muda, semua orang pasti pengen bahagia. Ada nggak sih di sini, di forum ini, yang pengen sepanjang hayatnya jadi orang yang sedih gitu? Enggak, Ustaz, saya pengen hidupnya ya nggak mau bahagia lah, saya maunya sedih terus, saya maunya nangis terus di kamar gitu. Ada nggak? Nggak ada lah. Semua orang pengen hidupnya bahagia. Nah, bagaimana cara mewujudkan bahagia itu? Bagaimana cara mewujudkan biar hidup kita enak, biar hidup kita itu tidak terganggu dengan gesekan-gesekan di luar sana? Yang harus kita pelajari adalah ubah pemikiran kita. Mulai konsumsi hal-hal yang mampu membuat kita bahagia tanpa melanggar syariat, tanpa melanggar aturannya Allah. Karena otomatis apa yang Allah turunkan itu pasti kompatibel sama manusia. Gitu. Tapi kenapa kok sekarang ini banyak remaja yang gampang insecure, gampang iri, gitu kan? Gampang kena penyakit kecemasan, anxiety disorder gitu. Kenapa kok gampang kena itu? Karena apa yang dia konsumsi sebenarnya jauh daripada apa yang mampu membuat dia bahagia. Walaupun itu menurutnya bagus, kayak gitu. Beberapa orang gini, misalnya kalau saya baca literasi mungkin di BBC dan yang lain sebagainya, banyak orang itu terkena PTID atau itu penyakit yang biasanya
salah satu dari mental illness sih, dari mental illness, orang yang habis pulang, tentara Amerika yang habis pulang dari Timur Tengah, mereka biasanya mengalami gangguan kesehatan mental seperti merasa kayak dibayangi korban-korban yang pernah dia bunuh, kayak gitu, pernah dihantui oleh beberapa bisikan, bukan bisikan, tapi lebih ke suara-suara dentuman senjata, atau dia dihadapi oleh bayang-bayang tertentu. Nah, kebanyakan dari mereka terus mencari pelarian. Pelariannya apa kalau mereka? Ke alkohol. Sementara kalau kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muslim, itu mengenal bahwa yang namanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu merahmati semua alam. Baik manusia, tumbuhan, hewan, dan yang lain sebagainya, itu jika kita menjalankan seluruh syariatnya, insya Allah kita akan menjumpai sesuatu yang seimbang dalam kehidupan. Nah, umat Islam ketika dia pengen menjaga hidupnya, pengen bahagia, maka kembalikanlah semuanya kepada aturan-aturan Allah. Orang itu ribet karena dia banyak improve. Orang tuh ngerasa hidupnya gagal, hidupnya pusing sendiri, karena dia kebanyakan improvisasi. Padahal udah ada manual booknya. Seperti contohnya gini, handphone. Ya, kita semua punya handphone. Handphone itu kalau digunakan buat ganjel lemari bisa nggak sih? Bisa nggak? Bisa ya? Ya, Bisa kan? Handphone itu digunain buat ngulek sambal, bisa nggak sih? Bisa ya? Bisa. Terus handphone digunain buat ngelempar apa sih? Ngelempar mangga gitu. Bisa nggak? Bisa. Tapi apa yang terjadi sama handphone? Rusak, hancur, berkeping-keping gitu kan, ambiar karuan gitu kan bahasanya kan. Nah, terus kira-kira kita bisa tahu fungsi dari handphone itu di mana? Di buku petunjuknya kan, di manual booknya kan. Kalau kita beli handphone baru itu pasti kan ada buku, ada dusnya, ada buku manualnya. Di situ kita bisa tahu fungsi handphone itu apa, fitur-fiturnya handphone itu apa. Oh, ini ada tombol volume. Oh, ini buat matiinnya. Ini buat nyalainnya ya. Nggak pernah ya baca buku manualnya. Ya, itu juga manusia gitu loh. Manusia itu ngerasa sakit hati, ngerasa hatinya hampa, ngerasa hatinya gampang terpuruk. Kok aku ini nggak bisa sukses ya, kok aku ini berbeda dengan dari orang yang lainnya ya. Itu bisa jadi, atau dia mengalami kegagalan dalam hidupnya, itu bisa jadi karena dia nggak baca buku petunjuknya. Semua diselesaikan dengan logika dan perasaannya dia yang terbatas. Logika manusia itu terbatas loh. Gitu. Perasaan manusia pun kayak gitu, kadang naik, kadang turun gitu. Nah, semua tidak disandarkan kepada wahyu, tapi semua disandarkan kepada nafsu. Hingga akhirnya apa? Hidupnya berantakan. Giliran berantakan ngadunya sama siapa? Sama Allah. Padahal dia berkehidupan sehari-harinya tanpa melibatkan Allah sama sekali tuh. Kayak gitu kan. Jadi kayaknya dia tuh ngerasa hancur, ngerasa hidupnya berantakan. Karena apa? Karena hidupnya terlalu improve. Padahal Muslim tuh enak loh. Kita mau jadi remaja Islam, itu kan tinggal copy paste sama Rasulullah. Rasulullah kan pernah muda juga gitu. Pernah jadi anak muda juga. Rasulullah juga punya teman-teman yang sifatnya beda-beda. Kita bisa tinggal copy paste, kan gampang. Kita jangan jadi orang yang parsial deh. Kalau disuruh bikin makalah, disuruh bikin tugas, kita seneng banget sama copy paste gitu loh. Tapi giliran sama kehidupan kok kita nggak mau tuh copy paste sama kehidupannya Rasulullah. Padahal hobi kita tuh copy paste gitu kan. Ada tugas, atau misalnya ya kalau misalnya kita disuruh bikin jurnal atau apa gitu kan, aku pinjam tugasmu dong, mau aku contek gitu, tapi dibedain ya biar nggak sama gitu kan. Kadang kayak gitu ya, nggak pernah ngalamin ya, ini Bu Guru, Pak Guru ya pernah ngalamin. Jadi pernah ngalamin semua copy paste. Tapi kenapa sih kita parsial banget hidup kita? Yang begituan kita mau copy paste ya, tapi begitu urusan tentang menjalani kehidupan secara Islami kita nggak mau copy paste. Giliran sakit hati, giliran diputusin ngadunya sama Allah. Padahal udah jelas Islam melarang pacaran, gitu kan. Dan kemudian penyebab berikutnya adalah mungkin bisa kita praktekkan di sekolah atau di lembaga institusi pendidikan, jangan sampai ada yang namanya bullying. Itu jangan sampai ada. Karena kesehatan mental gitu kan, sampai nanti mental illness, orang yang mengalami sisi dia skizofrenia gitu kan. Skizofrenia itu misal orang-orang ODGJ. Itu salah satu ciri-ciri skizofrenia. Tapi kalau remaja zaman sekarang itu ngebayangin skizofrenia itu kayak Joker tuh loh. Karena didistraksi sama film itu gitu loh. Hingga akhirnya kalau orang kena skizofrenia itu nggak bisa sembuh dan gampang ngebunuh.
Padahal enggak, padahal orang skizofrenia itu tuh bisa sembuh gitu loh. Bisa disembuhin. Terus ada orang juga yang kena anxiety disorder atau kecemasan. Apa sih bedanya rasa takut sama kecemasan? Rasa takut itu nyata. Sementara kecemasan itu masih pemikiran nanti gitu loh. Nah, dari sisi medisnya, kita mengenal otak kita, itu yang berhubungan dengan anxiety disorder, itu ada dua. Yang pertama ada amigdala, yang kedua prefrontal cortex. Amigdala itu adalah otak kita yang mampu mendeteksi, oh nanti ada ancaman. Oh nanti ada sesuatu yang bakal menyerang kita. Sementara prefrontal cortex itu lokasinya ada di depan. Itu adalah otak, fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi apakah ancaman itu nyata. Berhubungan sama sesuatu yang real, itu di prefrontal cortex. Nah, orang yang kecanduan pornografi, itu prefrontal cortex-nya mengerut, mengecil. Artinya apa? Dia sudah nggak bisa membedain mana yang nyata, mana yang enggak. Hidupnya penuh halusinasi. Nah, orang kalau sudah kecanduan sesuatu, itu pasti prefrontal cortex-nya mengerut. Pernah di sosial media gitu kegilangan kesenangan sama kegilaan sama yang namanya drama Korea gitu kan, drakor gitu. Sampai ada yang bilang melihat apa sih artis-artis Korea gitu sampai bilang di Instagram itu, ya Allah, aku hamil online gitu. Itu apa? Itu artinya prefrontal cortex-nya udah ngerut gitu loh. Dia udah kecanduan. Sekarang kita bayangin secara logika ya. Hamil online tuh gimana gitu? Gimana caranya gitu kan? Itu pasti guru biologi antem pusing itu. Gitu kan? Itu sampai tingkat profesor biologi pun nggak ngerti. Hamil online gimana gitu kan? Nah, jadi orang yang terkena kecemasan itu kan, wah aku terkena kecemasanku sedang menurun atau anxiety disorder gitu kan. Itu biasanya karena apa? Biasanya amigdalanya itu terlalu berlebihan dalam menganalisis analisis problem yang akan terjadi kemudian, sementara prefrontal cortex-nya itu tidak mampu mendeteksi sesuatu yang itu bakal terjadi real apa enggak gitu. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami anxiety disorder itu ada 3. Yang pertama itu adalah jangan-jangan aku nih terkena kecemasan Mas, kok aku gampang cemas ya, besok ujiannya kayak gimana ya, jangan aku cemas ya, besok lulus apa enggak ya. Nah, ini makanya ada beberapa ciri-ciri orang yang terkena anxiety disorder, yaitu kecemasannya berlarut secara lama. Gitu. Lama. Kalau para peneliti bilang 6 bulan berturut-turut. Kemudian yang kedua, mengalami seperti gangguan di tubuh, metabolisme bisa, ataupun misalnya tiba-tiba ngerasa mules, merasa badan linu-linu, merasa badannya kurang sehat. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia sharing sama teman yang lainnya, merasakan bahwa ternyata kecemasan yang dia hadapi atau ancaman yang dia hadapi itu potensinya lebih kecil daripada bayangannya atau nggak ada sama sekali. Nah, itu yang membuat orang terkena anxiety disorder. Nah, ketika ada teman-teman kita mengalami ada tanda-tanda semacam itu dan dia pengen curhat ke kita, itu jangan dibully gitu loh. Tapi dengerin ceritanya. Jadilah kita pendengar yang baik gitu loh. Jangan sampai kita tuh kebanyakan gini, ada teman-teman kayak gitu, walah masa kayak gitu aja nggak bisa gitu. Wih, bodoh banget nih, masa masuk IPA aja nggak bisa, masuk IPS aja nggak bisa, misalnya kayak gitu. Janganlah kayak gitu loh. Karena semua orang tuh punya potensi masing-masing dan semua orang butuh didengerin cerita di kehidupannya gitu. Nggak semua orang tuh kayak kita. Nggak semua orang itu mempunyai latar belakang yang katakanlah tangguh kayak kita, enggak gitu. Nah, di Islam itu ada konsep yang namanya hablum minan nas gitu loh. Dan disinilah kita fungsinya ketika kita memahami nidhamul ijtimai atau peraturan hidup tentang hubungan pria dan wanita, itu adalah tentang bagaimana kita mengerti satu dan lainnya. Tapi ingat juga ketika kita mengalami mungkin kok ada tanda-tandanya, ya kan kita butuh cerita tuh. Ceritanya juga jangan cowok ke cewek gitu loh. Kadang kan gitu, wah aku mau healing, aku mau self healing nih. Akhirnya curhatnya cowok ke cewek gitu loh. Yakin deh, nggak ada hubungan, ya nggak ada hubungan yang netral antara cowok dan cewek. Hubungan yang intens tuh nggak ada gitu loh. Kalau yang satu enggak ngebet, yang satu pasti ngarep. Gitu. Jadi nggak ada tuh hubungan aku sahabatan sama dia gitu. Nggak ada men gitu loh. Itu tuh kalau nggak ngebet pasti ngarep gitu loh. Makanya di Islam itu membatasi hubungan pria dan wanita. Takutnya apa? Janganlah wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina gitu loh. Kalau udah zina siapa yang dirugiin? Cowok apa cewek?
Cewek. Yang diuntungin cowok apa cewek? Cowok. Untung ya, Mas. Ngaku loh ternyata. Ngaku. Baik, jadi kayak gitu. Islam itu membatasi. Jadi ketika kita mau bersosial masyarakat gitu, kita mau sharing caring gitu kan, ya cowok ya curhatnya ke cowok, cewek curhatnya ke cewek gitu. Biar apa? Karena ketika lu curhat, kalian curhat antara cowok ke cewek, oke, sementara untuk temporary mentalmu sehat. Tapi ketika jadian diputusin, sakit lagi nanti gitu loh. Sama kayak apa? Ya ngobatin sementara buat sakit yang selamanya, mau gitu kan? Jangan ya. Jadi semacam itu. Mungkin penutup buat saya, jangan sampai kita menyalahi apa yang sudah Allah turunkan ke kita hingga akhirnya membuat kesehatan mental kita bukannya bangkit tapi malah justru semakin down. Barakallahu fikum, hadanallah wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan kajiannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat. Boleh on mic juga. Silakan teman-teman untuk bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini ada yang bertanya Ustadz. Dari Arizal Jackson. Permisi Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara memperbaiki pola pikir seorang yang mengaku Islam tapi meragukan keberadaan Tuhan dikarenakan bergantung pada ilmu pengetahuan yang diketahui manusia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sudah beberapa di Barat dulu sebelum revolusi industri kita akan mengenal paham yang namanya sekulerisme atau biasanya ulama itu menyebutkan dengan fasludin anil hayah atau pemisahan agama anil hayah. Pemisahan agama dengan kehidupan gitu. Jadi kebanyakan orang itu sekarang ini tanpa sadar dia sudah memisahkan antara kehidupannya dengan agama. Contohnya gini. Oke, misalnya dia di kehidupannya ngomongin soal ekonomi gitu kan. Soal ekonomi. Terus pas ngomongin soal ekonomi nggak boleh tuh bawa dalil-dalil. Jangan bawa dalil di sini. Jangan bawa agama gitu kan. Udah kita temenan aja gitu, nggak usah bawa agama buat di sholat aja gitu. Kalau mau ngomong agama ya di masjid aja. Kalau ngomongin soal agama di tempat sujud aja. Nah seolah-olah agama itu mulai dikotak-kotakkan. Bolehnya membahas Islam hanya di majelis-majelis tertentu. Padahal Islam tuh enggak kayak gitu, enggak seperti itu. Islam itu bukan hanya sebuah agama ritual. Ya, mungkin di agama lain itu hanya mengenalkan aspek ritual aja. Tapi di Islam itu enggak, itu seluruh aspek kehidupan kita, hablum minallah, hablum min nafsi, hablum minan nas, itu Islam mengatur itu semua. Nah, sementara kaitannya dengan sains gitu kan. Kaitannya dengan sains gimana? Kalau kita melihat sains modern tentang misalnya gini, buang air besar. Ya, buang air besar. Itu yang benar posisinya kayak gimana sih? Tengkurap, kayang, duduk, jongkok, berdiri. Mana yang benar? Tergantung itunya. Tergantung apanya nih? Tergantung tempatnya. Oh, yang benar tergantung tempatnya. Kalau pas berdiri, pas tempatnya kayak gimana? Agama. Jadi posisi BAB nih. Maaf ya, afwan ya. Posisi BAB itu yang benar kayak gimana? Berdiri, jongkok, kayang, tungkerep, guling-guling, duduk. Yang benar gimana? Jongkok. Kata siapa? Karena udah terbiasa. Berarti kalau dalilnya tentang kebiasaan. Berarti orang kalau biasanya BAB dengan berdiri, nggak masalah ya? Oke, nggak. Ini nggak jorok. Ini tentang sains, insya Allah. Ternyata faktanya adalah, mulai tahun 1950-an, itu dunia barat mengenal yang namanya WC duduk. Menurut mereka itu lebih higienis. Tapi lebih joroknya lagi dunia barat itu sebelum revolusi industri terjadi, itu mengenal yang namanya BAB dan sanitasi. Mereka tuh belum kenal, Mas. Sanitasi dan cara beristinja, penemu sabun dan yang lain sebagainya itu dari ilmuwan muslim. Sementara di zaman dark age gitu kan, zaman kegelapan Eropa pada zaman itu, mereka nggak kenal tuh yang namanya metode bersuci kayak gitu. Misalnya metode beristinja kayak gitu, bukan bersuci ya, tapi beristinja.
Nah, mereka nggak kenal tuh. Bahkan di saat itu, zaman Dark Ages, yang dimana zaman di Timur Tengah sedang mengalami Golden Age, gitu kan. Golden Age itu zamannya misalnya kita kenal Abu Qasim al-Zahrawi, kita mengenal Maryam al-Asturabi, kita mengenal Abbas ibnu Firnas, Avicenna, Ibnu al-Haisami, atau Barat mengenalnya dengan Al-Hazan, dan yang lain sebagainya. Di Eropa pada zaman itu, orang yang terkena penyakit, gitu ya, orang yang sakit, gitu ya, itu tuh bisa dibilang orang yang sedang kerasukan jin atau kena kutuk penyihir gitu. Sementara di Islam udah mengenal metode pengobatan modern. Bahkan vaksin pun penemunya di zamannya Utsmaniyah gitu. Vaksin pertama di dunia gitu. Baru tahu ya. Jadi memang ternyata semacam itu. Eropa itu dulu nggak kenal tuh proses sanitasi yang benar tuh kayak gimana. Hingga pada akhirnya orang-orang Prancis pada saat itu kalau maaf misalnya mau BAB, dia selalu pergi ke pojok gang dan BAB sambil berdiri di sana. Gitu. Terus kemudian sekitar tahun 50-an mereka mengenal baru yang namanya tentang kloset duduk. Yang mereka bilang bahwa ini lebih higienis. Tapi di tahun 2000 ternyata itu salah. Ternyata kloset duduk itu sebagai penyebab penyakit dari kanker usus, penyakit sembelit dalam akumulasi beberapa tahun berikutnya, kloset duduk. Hingga akhirnya mereka menemukan posisi yang ideal untuk BAB itu seperti apa. Orang yang menggunakan kloset duduk hendaknya pakai dingklik kalau zaman kita sekarang ini. Tahu dingklik ya? Apa sih bahasa Indonesianya dingklik itu? Kursi kecil gitu ya. Buat apa? Buat nyangga kayak gini. Biar posisinya antara usus dengan anus itu nggak kejepit gitu. Artinya apa? Posisi itulah seperti posisi orang buang air besar dengan kondisi jongkok. Dan posisi kita saat BAB jongkok itu sudah Rasulullah SAW contohkan 1400 tahun yang lalu. Sains baru menemukannya di awal tahun 2000. Berarti memang kayak telat apa ya? Kayak telat membuktikan. Iya, 80% isi Al-Quran itu terbukti secara sains. 20%-nya belum terbukti dan nggak akan bisa terbukti. Kenapa? Karena ngomongin akhirat. Ada ilmuwan yang bisa ngomongin akhirat, ilmuwan mati terus cerita ke kita gitu. Cerita gimana caranya? Nggak bisa kan? Itu. Jadi orang yang beriman ketika baru sadar melihat fakta-fakta ini, percayalah dia beriman secara telat. Gitu. Tapi lebih baik daripada nggak beriman. Gitu. Contoh lagi, misalnya metode sesar. Jadi ada ilmuwan yang namanya Abu Qasim al-Zahrawi. Itu orang-orang yang terlahir sesar. Terima kasih sama beliau karena metode sesarnya, pisau bedahnya itu sampai sekarang masih digunakan di orang-orang kedokteran ketika melakukan anestesi. Abu Qasim al-Zahrawi. Beliau bersumber dari surat Al-Mu'minun tentang pembentukan janin. Gitu. Sementara dunia medis, padahal saat itu belum ada mikroskop. Saat itu belum ada yang namanya USG. Belum ada yang namanya peralatan-peralatan canggih yang lain sebagainya. Tapi apa? Allah sudah menurunkan wahyu gitu. Bahwa proses kelahiran manusia itu kayak gini. Dari nutfah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Dari tetes mani, kemudian menjadi segumpal daging, dan dari segumpal daging itu ditiupkan ruh kepadanya. Pada saat itu ilmuwan belum ada, teknologi sains belum ada. Apalagi matahari terbit dari timur ke barat. Sains sudah ada saat itu, ilmuwan sains sudah ada saat itu. Belum. Jadi ketika orang beriman dengan merelatekan bahwa aku mau beriman kalau Al-Quran itu terbukti secara sains, yo antum nggak bakal beriman. Karena 20%-nya belum terbukti. Karena apa? Kalau sampai terbukti orang itu bisa bagaimana kehidupan di akhirat, bisa cerita gitu kan, berarti dia pernah ke sana gitu. Tapi apa? Tapi Rasulullah pernah naik ke Sidratul Muntaha. Dia ngerti gitu loh kehidupan di sana gitu loh. Rasulullah itu kan pasti benar tuh. Gitu kan? Dan kalau kita lihat probabilitasnya, kalau 80% isi Al-Qur'an benar gitu kan, 20%-nya pasti benar kan? Apa sih yang membuat kita ragu 20% sama 20% itu? Orang 80%-nya udah pasti benar gitu. Nah, semacam itu. Jadi kalau kita orang yang mendewakan sains, ya monggo silahkan gitu loh.
Tapi kalau kita nunggu semua isi Al-Quran terbukti secara sains gitu, padahal 80%-nya udah terbukti, tinggal 20% yang belum, karena 20% pembuktian tentang akhir hayat manusia. Gitu. Ya monggo silahkan, itu pilihan masing-masing. Dan itu nanti akan dihisab. Namanya apa? Pilihan, bukan takdir. Gitu. Barakallahu fikum. Allah ta'ala bisawab. Terima kasih, Ustaz. Ini mungkin ada pertanyaan lagi. Apakah lawan jenis dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang? Maksudnya lawan jenis gimana nih? Kan kita terlahir lawan jenis tuh, cowok, cewek gitu kan. Apakah lawan jenis mengganggu kesehatan manusia? Kalau lawan jenis mengganggu kesehatan manusia, maksudnya pertanyaan gimana sih? Maksudnya hubungan lawan jenis atau gimana? Mungkin kayak lawan jenis tuh bisa mempengaruhi mental kita. Jangankan lawan jenis, yang satu jenis aja bisa mempengaruhi kesehatan mental gitu kan. Ada senior ngebully juniornya, itu kan mempengaruhi kesehatan mental juga gitu. Dan kebanyakan itu orang yang mengalami kesehatan mental di Indonesia itu mayoritas karena kasus pembulian dan pelecehan seksual. Gitu. Jadi orang-orang yang terkena pembulian itu jangan dianggap enteng gitu loh. Misalnya di kampus-kampus, di sekolah-sekolah yang masih ospeknya ataupun MOS-nya, kalau zaman dulu saya bilangnya MOS ya, masa orientasi siswa. Itu masih ada pembulian, masih ada pemukulan gitu ya. Itu bisa mempengaruhi kesehatan mental orang seseorang gitu. Apalagi dilakukan melewati batas-batas wajar kesanggupan person to person-nya gitu. Itu bisa jadi malah kesehatan mentalnya terganggu, apalagi pelecehan seksual. Laki-laki yang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual gitu ya, itu bisa lebih kejam daripada wanita yang mengalami pelecehan seksual. Benar. Karena apa? Karena laki-laki itu tuh lebih logik gitu loh. Wah, aku pernah dilakuin kayak gini, aku akan balas 2 kali lipatnya. Sementara kalau wanita itu kadang lebih bisa memendam perasaannya. Mungkin dia pecahnya dengan nangis, dengan mengurung diri dan lain sebagainya. Makanya kalau orang kena skizofrenia itu kadang dia mengalami juga luka pengasuhan di masa lalu. Luka pengasuhan, mungkin dia pernah digampar sama orang tuanya, dia pernah dibully di sekolahnya, dia pernah diculik, mungkin perbedaan visi sama anggota organisasi atau seniornya hingga akhirnya dia diculik, dipukulin kayak gitu kan. Ada gitu kasus-kasus kayak gitu. Nah, itu seringkali orang yang mengalami kayak gitu mengalami gangguan mentalnya. Jadi gangguan mental itu tuh nggak memandang hubungan laki-laki dan perempuan gitu. Semuanya berpotensi. Tinggal kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang bikin diri kita stres, bikin diri kita cemas itu ya, itu sering kita lebih baiknya sharing gitu. Sharing sama, misal di sekolah ada guru BK ya. Iya, guru BK itu sharing aja ke guru-guru itu, atau misalnya di rumah sharing sama orang tua atau sharing sama temen. Tapi ingat pesan saya tadi, jangan sampai sharingnya itu malah cross gender, cowok sharing ke cewek, cewek sharing ke cowok. Nah itu kayak nunda masalah buat ngasih masalah di depan yang lebih gede dari sebelumnya. Itu sih. Ini ada pertanyaan lagi. Ustadz izin bertanya, apa benar stigma bahwa orang mengalami gangguan mental itu penyebabnya karena jauh dari Allah dan kurang beribadah? Kita jangan justifikasi kayak gitu. Jangan langsung mengejat seseorang yang terkena kesehatan mental. Oh pasti lu jauh dari Allah, pasti kamu jauh dari Allah, pasti kamu nggak pernah sholat. Oh kamu kurang sedekah ini, enggak ya. Jangan dijudge kayak gitu dulu. Tapi kita lebih dengerin dulu ceritanya kayak gimana. Tapi buat kita, ya beda kasus. Buat kita yang saat ini mentalnya sehat, maka salah satu cara merawat mental yang utama adalah dengan cara mengingat Allah, dekat sama Allah, gitu ya. Orang ya kalau mentalnya lagi drop, gitu, kena mental illness, langsung kita judge, wah kamu ini kurang sholat nih, gitu, kurang sedekah nih, gitu. Kira-kira mentalnya tambah turun apa tambah naik? Tambah turun lah gitu. Makanya kita jangan ngejudge dulu, dengerin dulu ceritanya. Tapi buat kita yang mentalnya nggak ada masalah, itu salah satu caranya adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Berarti kita disuruh sholat terus, Ustaz. Berarti kita disuruh puasa terus, Ustaz. Nah, kalau kita ngomongin Islam, itu adalah cara untuk mengembangkan atau mengobati kesehatan atau mencegah ya,
biar kita biar mental kita tetap sehat, itu seringkali kita dengar dengan kalimat akhlak, ayo perbaiki akhlaknya gitu. Sedangkan pertanyaan berikutnya, apa sih sebenarnya akhlak? Akhlak, bedanya akhlak sama adab itu apa sih? Kalau adab itu segala sesuatu dari perbuatan yang manusia berasal dari sesuatu yang dia pelajarin. Itu namanya adab. Kalau akhlak adalah perbuatan manusia yang dihasilkan dari proses ibadah yang benar. Dan dalam kaidah bahasa Arab, akhlak ini termasuk yang namanya al-mufradat asy-syariah. Alias al-mufradat itu adalah kosakata, asy-syariah adalah sesuatu yang berasal dari Islam. Artinya apa? Kosakata syar'i. Ini nggak ada bahasa Indonesianya. Akhlak itu bahasa Indonesianya apa? Nggak ada. Halal bahasa Indonesianya apa? Nggak ada. Haram bahasa Indonesianya apa? Nggak halal gitu. Bukan gitu ya. Jadi perbaiki akhlak. Untuk kita yang mentalnya sedang sehat, maka perbaikilah akhlak kita. Akhlak itu apa? Proses perbuatan manusia yang dihasilkan dari proses ibadah yang benar. Apa hubungannya akhlak dengan ibadah? Kita hubungkan dulu. Akhlak itu kan proses perbuatan manusia yang dihasilkan dari proses ibadah yang benar. Hubungannya dengan ibadah dengan akhlak, hubungannya apa? Ibadah kita kepada siapa? Allah. Allah itu sebagai apa? Sebagai Khalik. Tahu dari mana Allah itu Khalik? Buka surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni Khalik. Allah sendirilah yang menciptakan, akulah yang menciptakan. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, akulah yang menciptakan. Itulah Allah sebagai Khalik. Yang menyembah Khalik apa namanya? Makhluk. Makhluk itu ada apa? Kita lihat surat Adzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada Khalik, ada Khalaq, ada makhluk. Ada Khalik menciptakan makhluk. Menciptakan itu apa? Khalaq gitu kan. Terus menciptakan makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada jin dan ada manusia. Tugasnya buat apa? Ibadah. Illa liya'budun. Maka kita harus lihat hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ibadah itu apa dalam Islam? Ada 3. Hablum minallah, hablum min nafsi, hablum minan nas. Ini kaitannya ibadah semua. Kalau ibadah berarti apa? Berpotensi pahala. Hablum minallah itu apa? Hubungan kita dengan Allah. Contohnya puasa, sholat, gitu kan. Hablum min nafsi apa? Hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana sih cara kita berpakaian? Bagaimana sih cara kita makan? Bagaimana sih cara kita tidur? Itu diatur dalam Islam. Terus kemudian hablum minan nas. Hubungan diri kita dengan orang lain. Nggak cuma sebatas itu. Misalnya kalau kita pelajarin hablum minan nas itu apa? Hablum minan nas, oh kalau umat tetangga kita beda agama, kita menghormati kalau dia sedang ibadah gitu. Atau misalnya tetangga kita sakit, kita jenguk, kita kasih buah, kita doakan. Nggak cuma itu. Tetapi di hablum minan nas itu ada yang namanya sistem ekonomi, sistem kehidupan, sistem hukum. Dan itu semua nilainya pahala semua. Nilainya pahala semua. Jadi ketika orang berkata bahwa apakah orang yang terkena mental health-nya sedang turun atau mental illness itu jauh dari agama, belum tentu. Tapi buat kita yang mentalnya sedang dalam kondisi prima, lakukan 3 hal ini, mendekatkan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh syariatnya tanpa tapi. Ada hablum minallah, hablum min nafsi, hablum minan nas. Dan inilah ketiga inilah nanti disimpulkan dengan yang namanya idrok silah billah atau keterikatan hamba dengan Tuhannya. Keterikatan hamba dengan Tuhannya, keterikatan hamba dengan Allah itu bukan hanya saat sholat, saat kita main, saat kita nongkrong, saat kita jalan-jalan ke mall misalnya, itu libatkan Allah di situ. Melibatkan Allah dalam hal nongkrong gimana, Ustaz? Ya kalau nongkrong jangan gibah. Kalau nongkrong jangan ngomongin orang yang nggak ikut di tongkrongan itu, yang datangnya telat itu digibahin gitu, jangan gitu. Artinya apa? Mungkin kita ganti menggibahi seseorang dengan ngomongin prestasi seseorang. Wah, dia tuh baik banget loh sama aku. Aku hobi banget ditraktir sama dia. Gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi buat kita jangan gampang ngejudge orang yang sedang mental health-nya turun itu dengan wow, kamu jauh dari Allah. Jangan seperti itu. Kita harus dengerin story-nya dia kayak gimana, historinya dia kayak gimana. Tapi buat kita yang sedang mentalnya sehat-sehat aja, untuk menjaga mentalnya kita dekatkan seluruh kehidupan kita, idrok silah bilahnya kita kepada Allah. Untuk menjaga bahwa mental kita ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Mas.
kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana mengatasi perasaan tiba-tiba merasa kosong? Apakah itu pengaruhnya dengan kondisi ini? Oke, merasa kosong itu pertama kita harus gali dulu. Kita nggak bisa tiba-tiba mendiagnosa orang itu perasaannya kosong, berarti mentalnya nggak sehat. Nggak. Aku minta teman-teman yang dengar materi ini jangan langsung self-diagnose ya. Jangan langsung wah mentalku nggak sehat atau apa, enggak. Teman-teman butuh sharing, atau jangan-jangan itu cuma psikosomatis aja. Psikosomatis itu kayak misalnya kemarin ya COVID awal-awal itu tiba-tiba wah kok aku tenggorokan nggak enak, tiba-tiba aku hidungnya ngerasa gatel, kok gampang flu. Nah itu sebenarnya efek psikologis saja. Kalau dicek secara kesehatan itu normal. Nah itu namanya psikosomatis. Jadi jangan buru-buru ketika hati merasa kosong itu dibilang mental health-nya berkurang atau mengalami gangguan mental atau penurunan kesehatan mental. Jangan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita kok aku gampang kosong ya, kok aku gampang ngelamun ya. Artinya apa? Artinya perbanyak aktivitas kita di lingkungan. Saya nggak mau ngejudgement, antum kena kesehatan mental, enggak. Tapi yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami mental kita sedang turun atau mengalami hati yang kosong, lakukan aktivitas gitu kan. Bahkan di dunia barat sekarang mengenal yang namanya mindfulness gitu ya. Mindfulness itu tuh apa sih? Mindfulness itu tuh meditasi gitu loh. Kalau kita baca artikel-artikel tentang mindfulness itu hubungannya kayak Hindu-Buddha. Meditasi memusatkan kepada satu pikiran gitu kan. Tapi di Islam ada nggak? Di Islam ada kayak gitu juga. Kita ada sholat, kita ada sholat tahajud, mungkin qiyamul lail di malam hari, beribadah di malam hari. Kita juga bisa berzikir, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas, membaca buku gitu kan, atau pergi hangout bareng teman-teman gitu, sharing sama orang. Jadi jangan sampai merasa bahwa wah karena aku nih orangnya introvert gitu ya udahlah kekosongan ini aku nikmatin aja. Jangan gitu loh. Antum butuh sharing, butuh ngobrol kayak gitu. Jadi bikin aktivitas kita lebih sibuk daripada biasanya. Dan cari teman yang emang benar-benar bukan teman-teman yang toksik, bukan lingkungan yang toksik, tapi lingkungan yang emang mampu meningkatkan kepribadian kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Cari teman-teman yang emang benar-benar care sama kita. Ya guru BK itulah paling aman. Masa mau cinlok sama guru BK kan nggak mungkin ya, gitu. Gitu. Barakallahu fikum. Mungkin satu pertanyaan lagi aja. Oh lagi ya, boleh. Seberapa besar pengaruh agama terhadap kesehatan mental? Seberapa besar pengaruh agama terhadap kesehatan mental kita? Sangat besar. Islam ya, sangat besar. Seluruh aspek kehidupan kita itu tuh diatur oleh Islam gitu loh. Misalnya ada orang depresi gara-gara nggak bayar utang. Kita lihat dulu utangnya. Ternyata utangnya tuh berbunga gitu loh. Di Islam boleh nggak sih kita berhutang dengan bunga? Nggak boleh. Ada cewek sampai sampai di salah satu rumah sakit di Jogja, itu terkena skizofrenia, masih tahap awal. Yang dia lakuin adalah ketika dia lihat cowok, dia tuh selalu merobek pakaiannya dia, sambil dia marah-marah. Setelah dicek apa yang terjadi, dia pernah disakitin sama cowoknya, dia pernah disakitin sama pacarnya, dia pernah dijanjiin bakal dinikahin, tapi akhirnya enggak. Dia pacaran udah terlalu jauh gitu loh. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi hal seperti itu. Pertanyaannya, Islam melarang pacaran apa membolehkan pacaran? Melarang. Melarang. Terus kemudian apa lagi? Kita orangnya berpatokan bahwa hasil adalah segalanya. Hasil adalah ranahnya kita. Sehingga ketika kita sudah mengupayakan seluruh tenaga, seluruh harta, seluruh waktu kita, ketika hasil nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kita bakal pusing, kita bakal sedih, kita bakal mengurung diri di kamar, misalnya kayak gitu. Padahal kita tahu ada kodok, ketentuan Allah, itu datangnya dari Allah. Hasil merupakan datangnya dari Allah. Sementara apa yang kita upayakan, itu namanya free will.
Itu yang area yang kita kuasai, dan itulah yang namanya ikhtiar, itulah yang bernilai pahala atau dosa. Nah, kalau orang-orang di luar negeri sana, itu kenapa gampang stres? Karena dia nggak ngerti konsep semacam itu. Orang-orang barat nggak ngerti konsep mana ranahnya Allah, mana ranahnya Tuhan, mana ranahnya manusia. Sesimpel itu loh. Misal kayak gini, ada kasus A dan B pacaran, kemudian si A diputusin, dan A dan B pacaran, A diputusin padahal dalam kondisi hamil, kemudian si A bunuh diri dan mati. A dan B pacaran. Takdir atau pilihan? Pilihan. Pilihan. Kemudian A bunuh diri, takdir atau pilihan? Takdir. Bunuh diri, takdir atau pilihan? Ya. Bunuh diri itu pilihan. Ya, mati, pilihan atau takdir? Takdir. Takdir. Karena ada orang yang coba bunuh diri tapi nggak mati. Karena emang belum takdirnya gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kalau dia udah paham konsep agama, itu adalah hifdzun nafs, menjaga hati, dan menjaga keturunan, menjaga akal, hifdzun akal kalau kita melihatnya. Nah, itu bakal ngerti bahwa agama ini mampu menjaga semuanya. Bahkan di aspek yang lebih besar lagi ada yang namanya hifdzun mal, menjaga harta. Agama itu mampu menjaga harta juga. Nggak cuma mental, tapi semuanya bisa dijaga dengan agama. Jadi semacam itu, ketika orang mau meninggalkan agama, ya dia bakal kehilangan nggak cuma mentalnya doang, tapi dia bakal kehilangan semuanya dan bahkan tujuan hidupnya. Kayak gitu. Karena agama sudah Islam, udah mematok, udah mensyariatkan, ini adalah nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bolehnya ini, bolehnya itu. Gitu. Kenapa? Kalau kamu terabas berdasarkan logikamu, berdasarkan perasaanmu, riba dikit boleh lah. Pacaranku kan nggak ngapa-ngapain gitu. Pacaranku, aku bukan pacaran kok Ustadz, saya ini pacaran Islami. Atau saya ini pacaran syariah. Pacaran syariah itu gimana? Diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan hamdalah gitu. Kan enggak. Jadi enggak ada. Islam itu udah ngebatasin gitu. Kalau antum masih maksa nerabas, kalau antum masih maksa buat diri antum itu ini enggak bener nih, logika aku enggak berkata kayak gitu, ya siap-siap kecewa. Kalau udah kecewa, nanti hubungannya sama kesehatan mental. Tapi ingat, ini khusus buat kita yang mentalnya saat ini sedang baik-baik aja. Jangan mengejudge kepada orang yang mentalnya sedang drop. Jangan gitu loh. Dan sekali lagi, saya disclaimer lagi, jangan self-diagnose. Sering ngobrol sama psikolog atau datang ke psikiater. Gitu dari saya. Allah Ta'ala bisawab. Maaf, ternyata masih ada beberapa pertanyaan. Boleh. Ini ada pertanyaan, kalau otak depan mengerut apa bisa seperti semula? Bisa. Mungkin ada tipsnya. Bisa. Artinya apa? Pemikiran kita yang diubah, behavior kita yang diubah, habits kita yang diubah, informasi kita yang diubah gitu. Karena kalau udah kecanduan sesuatu, itu bisa melibatkan prefrontal cortex-nya kita tuh mengkerut, kayak narkoba dan apapun itu, kayak misalnya kecanduan pornografi itu pun bisa kayak gitu. Maka harus di-cut, harus diputus semuanya hal-hal yang semacam itu. Jadi kita mulai mengkonsumsi informasi-informasi yang menunjang diri kita buat produktif daripada sebelum-sebelumnya. Itu buat menunjang biar prefrontal cortex kita nggak mengkerut, biar prefrontal cortex kita mampu bekerja sebagaimana mestinya, dan amigdala kita tidak over dalam memproduksi kecemasan dalam diri kita. Pertanyaan selanjutnya, saat zaman Rasulullah, ada tidak ya kasus orang yang memiliki masalah kesehatan mental? Ada, tadi saya bilang di awal ada Abdullah bin Rawahah gitu, dan ada Salman Al-Farisi. Dia merasa ya namanya kecewa ya. Ternyata dia mau melamar anak orang, tetapi yang orang tua orang tersebut malah justru senang sama sahabatnya. Kayak gitu, pasti kan mentalnya terguncang. Tapi ingat lagi bahwa Allah lah yang mengatur semua kehidupan ini gitu loh. Hasilnya melamar itu kan ikhtiar. Hasil diterimanya nggak lamaran itu kan kodok gitu loh. Jadi paham konsep semacam itu. Jadi ada lagi yang misalnya pada zaman perang Khandaq. Nah, perang Khandaq itu kan Madinah saat itu sedang zaman paceklik. Perang Khandaq itu kan perang bisa dibilang juga namanya perang Ahzab atau perang Parit, perang Khandaq. Nama lainnya ada perang Khandaq, perang Ahzab. Nah, itu umat Islam melawan koalisi musyrikin.
Kenapa dibilang perang Ahzab dari kata al-hizb, artinya adalah kelompok, artinya adalah koalisi, artinya adalah partai. Nah, jadi di sana umat Islam itu dihadapkan oleh koalisi orang-orang musyrikin yang jumlahnya banyak. Hingga akhirnya Salman Al-Farisi memutuskan untuk menggali parit di sana. Nah, dalam proses menggali parit itu banyak juga sahabat yang terhasut oleh teman-temannya. Udah, kita nggak mungkin bisa menang. Kita mundur aja gitu loh. Kita nggak usah perang, kita nyerah aja deh sama kaum musyrikin. Yang ngehasut siapa? Yahudi gitu. Jadi kalau kita lagi semangat-semangatnya gitu kan, ada yang ngehasut, udah kamu nggak bakal bisa gitu. Udahlah, belajarnya jangan ngoyo gitu. Kalau udah belajar kayak gini, emang bakal keterima di PTN favorit gitu. Ya katakanlah, ya itulah. Min syarril waswasil khannas, yang meniupkan rasa waswas itu siapa? Minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan manusia. Kalau ada orang yang bilang, kita pengen hijrah, kita pengen lebih baik gitu, tapi malah dibilang, udah deh nggak usah ngoyo, udah deh nggak usah. Nah itu katakan, ya itu setan dari golongan manusia yang sering kayak gitu. Nah itu bisa terjadi buat diri kita, bisa juga terjadi buat orang lain di sekitar kita. Nah jadi kalau ada orang di zamannya Rasulullah itu mengalami fase itu, tapi enaknya mereka adalah ketika mereka mengalami fase mental yang down, mereka ada Rasulullah yang selalu mengingatkan. Sementara kita sebenarnya ada yang mengingatkan gitu kan. Karena apa? Karena wahyu sudah terkumpul semua. Kita tinggal buka lagi tuh Al-Quran. Mau nggak? Tinggal pilihannya mau apa enggak. Ada nggak sih umat muslim ya sekarang ini yang nggak punya Al-Quran, ada nggak? Insya Allah punya semualah ya di sini. Paling enggak, kalau nggak ada bisa download di Play Store atau App Store, itu ada terjemahannya. Ya cari itu. Kalau nggak cari ulama, cari guru BK, cari ustadz, siapapun yang bisa diajak sharing. Karena semua pernah mengalami fasenya, zamannya Rasulullah pun pernah ada, sampai ada yang misalnya sampai drop banget, atau misalnya kayak gini, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu tuh mengalami fase mental health yang luar biasa. Karena apa? Ammar bin Yasir itu kan keluarga budak. Dia ketahuan sama majikannya. Tahu nggak majikannya siapa? Abu siapa? Bukan Abu Janda, Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi dia disiksa karena dia beriman. Akhirnya apa? Ammar bin Yasir diikat, disuruh ngelihat orang tuanya disiksa. Ayahnya namanya Yasir. Yasir itu disiksa. Jadi dia tangan kanan sama kaki kanan diikat di kuda yang jalan ke arah kanan. Terus tangan kiri sama kaki kiri diikat ke kuda yang lainnya. Akhirnya apa? Kudanya berlari ke arah yang berbeda, bapaknya tubuhnya terkoyak tengah-tengahnya. Itu Ammar bin Yasir lihat. Kemudian ibunya disiksanya kayak gimana? Ibunya nggak mau menyembah Lata Uzza, Manahubal. Akhirnya Sumayyah itu menjadi orang yang syahid dari golongan wanita pertama kali. Bagaimana meninggalnya Sumayyah? Ketika dia dipaksa untuk murtad dari agamanya, Sumayyah nggak mau, hingga akhirnya dia ditombak, mohon maaf, dari kemaluannya sampai tembus ke otak, sampai tembus ke kepalanya. Dan itu dilihat sama anaknya, dilihat sama Yasir. Hingga akhirnya Abu Bakar melihat, Rasulullah melihat, menasihati, memberikan motivasi, sobron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya Allah bersama kalian, dan lihatlah bahwa Yasir dan Sumayyah kini sudah berada di taman-taman surganya Allah. Karena menjaga keimanannya. Mendengar ucapan kayak gitu, Yasir, anaknya happy. Karena melihat atau mendengar ucapan dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau coba ceritanya, Yasir itu sharingnya nggak sama Rasulullah. Kira-kira mentalnya bakal naik apa bakal turun? Makanya jangan sampai kita ini salah teman sharing gitu loh. Ya, pilih teman-teman yang memang bakal nguatin mental kita, bukan malah bikin drop. Cari lingkungan yang bukan lingkungan yang toksik gitu loh. Di surat Al-Furqan itu kan kita disuruh oleh Allah itu untuk mencari pertemanan-pertemanan yang sehat gitu. Karena apa? Karena agama kita itu berdasarkan agama teman kita. Maksudnya apa? Ya kebiasaan-kebiasaannya teman itu pasti ngikut ke kita. Ya.
Habitsnya teman itu pasti ngikut ke kita. Kalau teman ngajarin jelek, pasti kita ikut jelek. Buktinya apa? Teman-teman yang sekarang jadi panitia rohis, pasti gaulnya nggak sama orang-orang yang hobi coret-coret di pinggir jalan kan. Nggak usah saya sebutin lah inisialnya apa itu, coret-coretannya gitu. Nah itu pasti kan pasti nggak mainnya sama, pasti mainnya beda sama yang itu. Gitu. Artinya apa? Ya pasti orang itu bakal berkumpul sesuai dengan yang satu frekuensi sama dia. Jadi jangan sampai kita itu salah mencari orang buat mental kita. Jangan sampai salah kita mencari orang buat membangkitkan mental kita. Itu aja dari saya. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Robi yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari penjabaran materi yang disampaikan oleh Ustadz Robi, yaitu tentang tadi membahas potensi diri yang jangan insecure karena potensi diri itu beda-beda ya. Betul. Jadi stop insecure, mari bersyukur. Karena sudah waktunya, saya selaku moderator, bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan kasir kepada Ustadz Robi Aribat yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada Intesa Diolova yang telah menemani Ustadz Robi Aribat dalam menyampaikan materi. Untuk acara terakhir adalah acara penutup. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, akan ada sesi dokumentasi. Dimohon untuk semua siswa untuk menyalakan kameranya. Oke, udah. Terima kasih. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyalakan kameranya. Yang belum menyalakan tidak masalah. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika saya selaku MC banyak salah kata, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.